Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafiq Muthahirin. Saya sekarang dosen program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan menjelaskan rencana pembelajaran untuk mata kuliah perkembangan pemikiran Islam kontemporer dengan topik diskursus Islam dan konservatiften di Indonesia. Ini adalah topik terakhir yang merupakan review dari beberapa materi sebelumnya. Tujuan pembelajaran ini ingin memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai diskursus pemikiran Islam di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, dan selanjutnya mahasiswa bisa menganalisa keterkaitan antara hubungan perkembangan pemikiran Islam dengan sejarah kemunculan gerakan-gerakan Islam di Indonesia. Untuk itu, dalam membangun pemikiran kritis dan sistematis itu, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai topik ini, misalnya bagaimana sejarah kemunculan gerakan Islam tertentu, siapa figurnya atau tokohnya, dan peristiwa-peristiwa apa yang menandai kejadian tertentu sehingga disebut yang kita kenal sebagai konservatiften itu. Metode pembelajaran pada pertemuan kali ini akan berpusat pada dialog partisipatoris, kemudian tanya jawab, dan di akhir saya akan memberikan penugasan dalam bentuk penulisan esai secara bersama yang kemudian luarannya akan menjadi buku bunga rampai dari mata kuliah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih teman-teman sekalian sudah bisa hadir di kelas pemikiran Islam kontemporer ya, yang saya ampu. Ini sudah pertemuan ke beberapa kalinya. Kita sudah mengkaji tentang banyak hal ya, mulai dari sejarah transformasi pembaruan Islam dari Timur Tengah ke Indonesia, kemudian transnasional, atau misalnya seperti Hizbut Tahrir sudah kita pelajari, kemudian Jamaah Salafi sudah kita pelajari, kemudian Harokat Tarbiyah dan sejumlah aktornya ya, atau tokoh-tokohnya. Nah, sebelum saya menjelaskan topik pada hari ini, ya kemarin ada yang presentasi soal Hizbut Tahrir ya. Gerakan Hizbut Tahrir itu gerakan yang dipelopori oleh siapa? Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kalau Harokat Tarbiyah atau Ikhwanul Muslimin, siapa tokohnya? Syekh Hasan Al-Banna. Tokohnya siapa lagi? Satu lagi, Syed Qutb. Ya, dua itu ya. Hizbut Tahrir tokoh utamanya, pendirinya Taqiyuddin An-Nabhani. Kemudian Ikhwanul Muslimin ada Hasan Al-Banna dan Syed Qutb. Kalau Jamaah Salafi, pasti kalian bingung ya, karena Jamaah Salafi tidak disebut sebagai tidak mau mengklaim diri sebagai sebuah organisasi keagamaan Islam, sehingga mereka ya tidak ada satu pimpinan khusus yang dipilih atau yang dijadikan sebagai pemimpin tunggal gitu, nggak ada, karena mereka hanya sebatas mengaku diri sebagai sebuah kelompok belajar Islam begitu saja, yang mencita-citakan kehidupan pada negara agama itu, negara Islam itu akan berdiri dengan sendirinya kalau masyarakatnya atau umat muslimnya itu mau menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mereka mempunyai cita-cita ingin mendirikan sebuah masyarakat atau bangsa itu seperti pada zaman Salafus Saleh. Salafus Saleh itu generasi siapa saja? As-Salaf As-Saleh. Generasi yang pertama, generasi
sahabat Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Itu karena dianggap sebagai generasi yang terbaik, generasi paling baik. Ya, jadi mereka menginginkan kehidupan Islam itu seperti pada zaman salaf as-saleh itu. Tantangan umat Islam menghadapi konservatif sebuah istilah yang tidak benar-benar baru, tapi mungkin bagi teman-teman kelas mahasiswa itu relatif baru. Kenapa saya harus memberikan materi ini? Ini materi yang kontemporer sekali, yang kekinian sekali ya. Untuk melihat atau membaca situasi umat muslim pada zaman sekarang. Nah, saya ingin minta pendapat kalian soal definisi saja dulu, secara literal atau secara tekstual, konservatif itu seperti apa? Atau konservatif itu apa? Turn itu apa? Secara definitif dulu. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan, siapa namamu? Husna, Pak. Husna ya? Silakan Husna. Dari yang saya lihat tadi, kalau konservatif ini kan kita kalau maknai secara mendasar dari kata konservatif itu artinya kan menolak perubahan itu, Pak. Kemudian dari yang saya baca tadi itu kalau konservatif term itu kalau kita sangkut pautkan dengan tema kita ini itu yaitu tentang pergeseran atau pembalikan wajah umat Islam ke arah yang konservatif gitu. Jadi hal-hal demikian, hal-hal yang konservatif itu atau menolak perubahan itu merupakan tantangan bagi umat Islam pada hari ini begitu. Oke. Barangkali seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Husna. Kita kasih plus ya. Luar biasa. Siapa namamu? Suhari. Silakan Suhari. Konservatif term. Ya. Mungkin sama kayak Mbak Husna tadi ya. Ya. Bagaimana umat Islam itu ya bisa ini menurut saya ini menjadi satu permasalahan yang harus dihadapi oleh umat Islam itu sendiri. Dan gitu aja. Cukup? Oke, terima kasih ya, Suar. Satu lagi yang putra. Mas apa? Namamu? Bagus. Gimana Bagus pendapatmu Bagus? Ya, tadi yang literatur yang saya baca terkait konservatif itu terkait gerakan kayak perubahan itu ke orde baru, menolak itu mungkin itu. Oke, terima kasih. Satu lagi, ada yang mau angkat tangan nggak? Selain Husna, Bagus, dan Suhari. Nah, konservatif itu adalah sebuah istilah yang dipopulerkan oleh seorang Indonesianis dari Belanda, namanya Martin van Brunessen. Nah, Martin van Brunessen ini sering meneliti tentang Islam dan masyarakat di Asia Tenggara. Satu keahliannya di Asia Tenggara itu ya salah satunya Indonesia. Kemudian dia juga meneliti di Turki. Pokoknya fokus di isu tentang Islam dan masyarakat di Turki dan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Nah, tahun 2011 Martin van Brunessen ini pernah menulis sebuah artikel ya yang menggugah kesadaran publik masyarakat muslim. Dia menulis dengan judul artikel yang menghentak ya. Saya mungkin sering menyebutkan di kelas ini atau di kelas-kelas yang lain. Judulnya itu What Happened with the Smiling Face of Indonesian Muslim. Ya kan? Ada apa dengan wajah senyum umat muslim di Indonesia? Judulnya itu kayak pakai tanda tanya gitu, tapi nggak pakai tanda tanya sih, cuma mempertanyakan. Itu kan satu sisi memprovokasi, satu sisi juga iya kan, ada apa ini? Karena umat muslim di Indonesia itu kan suka basa-basi ya kan, nggak kenal aja monggo gitu kan ya, suka senyum, suka bertetangga ya kan, kemudian ramah tamah, tolong menolong, suka toleransi, suka beramah tamah, nggak kenal aja disenyumin gitu loh.
dan semacamnya. Dia menilai masyarakat Muslim di Indonesia itu ya punya modal sosial yang luar biasa, karena kita itu interaksi antar kelompok itu lebih lebih intim daripada negara-negara lain, kebiasaan masyarakat di bangsa lain ya. Nah, kita itu lebih akrab satu sama lain. Tapi kata Martin van Bruynesen itu kok sekarang pasca reformasi itu kok senyumnya hilang gitu loh. Umat Muslim di Indonesia itu kok sudah beralih, kok suka marah-marah, suka kekerasan, banyak aksi terorisme, ya, suka menghujat di sosial media, ya kan? Kemudian berbeda politik saja dimaki-maki, tidak hanya di dunia nyata tapi di dunia maya juga demikian. Nah, dia menangkap sinyal-sinyal itu, sehingga dia menulis sebuah konservatif turn. Jadi berbelok arah atau memutar ke arah yang konservatif gitu loh. Ya, konservatif itu dalam bahasa Inggris artinya apa? Kolot, tertutup terhadap pandangan lain, itu namanya konservatif. Konotasinya memang pas jelek. Nah, smiling face itu sebenarnya satu istilah yang diambil oleh Martin van Bruynesen itu dari Soeharto. Ya, dari Soeharto, Jenderal Soeharto yang suka senyum di depan kamera, tapi otoriter, gitu kan. Makanya dia kalau pasca reformasi dulu, smiling face itu populer sekali, istilah itu. Sama seperti Amrozi, tahu Amrozi ya, yang pelaku bom bunuh diri asli Lamongan, ketika mau eksekusi ya, ditembak mati, itu dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, tidak menunjukkan rasa khawatir sama sekali atau takut. Justru ketika diarak itu memasang wajah senyum, melambai-lambaikan tangan ke simpatisannya yang luar biasa besar. Jadi kayak tentara yang baru datang dari medan perang gitu loh, disambut. Jadi dia memasang wajah senyum. Nah, itu media-media internasional itu menyebut dia the smiling bomber. Nah, apa sih konservatif turn itu yang menjadi latar belakang bagi seorang Martin van Bruynesen menandai gejala atau praktek keberagamaan Muslim di Indonesia pada saat itu. Ini saya kutip beberapa ya, yang juga ada di dalam buku saya sih. Nah, Indonesia tengah mengalami konservatif turn pasca kejatuhan Orde Baru 98. Di antara beberapa penandanya adalah satu, tolong dibaca, siapa namanya? Fitri, Pak. Fitri ya. Satu, terjadinya konflik berbasiskan agama di banyak tempat. Ya, bisa nggak kamu jelaskan soal itu? Pernah dengar nggak konflik-konflik yang terjadi pasca reformasi? Mungkin kasus ini, Pak. Agama sih, itu kasus Ambon, ya kan, konflik agama Kristen Muslim. Terus ulama-ulama di Ambon itu kan, terus kasus ini, Pak, kasus Madura, Sampit, sama etnis Sampit. Itu beberapa dua contoh yang paling besar dampaknya ya. Jadi pasca 98 itu aksi atau konflik berbasiskan agama, suku, ras, atau berbasiskan primordialisme lain kedaerahan antara misalnya di Jakarta itu antara Forum Betawi Rampak FBR misalnya dengan forum yang lain, apa saya lupa, sama-sama Betawinya tapi berbeda organisasi daerah, itu merebutkan lahan ekonomi, parkir dan sebagainya. Itu menjadi gejolak besar, dan itu terjadi tidak hanya di satu kota, dua kota, tiga kota, enggak, tapi hampir di seluruh perkotaan pada pasca reformasi itu.
aksi massa aksi kekerasan berbasiskan massa, tidak hanya berbasiskan agama. Kalau agama contohnya tadi ya Ambon ya, Ambon Maluku itu Muslim sama Kristen, kemudian berbasis etnis di Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat apa Kalimantan Selatan? Ada yang dari Kalimantan? Kamu? Kalimantan apa itu? Tengah. Nah, Kalimantan Tengah. Sampit sama Madura. Terus yang kedua, kamu Mas, baca Mas. Siapa namamu? Yasin, Pak. Hasim. Yasin. Silakan Yasin. Dinginan ya. Aksi terorisme yang berulang yang terhubung dengan jaringan global. Ya, contohnya Bom Tamrin. Bom Tamrin di Jakarta, dan itu terhubung dengan ISIS kabarnya. Jalan MH Tamrin. Itu satu. Tapi yang pasca reformasi yang paling dekat itu ya JW Marriott. Kemudian peledakan bom Bali 1, bom Bali 2 yang paling menggemparkan. Nah, yang pertama sebagai sebuah penanda ya dari politik identitas dari konservatif itu ya. Itu politik identitas dan populisme Islam. Dalam konteks politik, dalam konteks ilmu politik terjadi yang demikian gitu loh. Ya, sebagai sebuah pengetahuan, tidak menghakimi. Coba ya politik identitas dan populisme Islam itu, atau isu populisme. Populisme itu apa? Populis itu apa? Populis itu menyuarakan kepentingan rakyat. Itu makna dasarnya itu populis. Nah, kalau di Indonesia populisme yang dimainkan itu adalah populisme berbasis agama Islam. Jadi terlepas bahwa agama Islam itu diperjuangkan dalam pandangan sekelompok orang ya. Tapi secara tidak langsung Islam dibawa kepada ranah politik. Yang lain adalah fragmentasi otoritas keagamaan. Fragmen itu apa? Wah. Fragmen itu terkotak-kotak gitu. Terkotak-kotak. Jadi dahulu kan gini. Dahulu itu kan Islam di Indonesia itu kalau kita mau minta fatwa atau nasihat keagamaan itu kan ke ustadz-ustadz yang misalnya aktif di NU gitu ya, yang aktif di Muhammadiyah, Persis atau MUI gitu kan. Ya, pilihannya tuh itu. Atau kiai kampung lah. Kiai kampung. Pesantren-pesantren kecil di kampung gitu. Mau urusan perceraian, ngaji, sampai menamai anak itu ke kiai kampung dulu ya. Nah sekarang itu berbeda di zaman digital itu. Sekarang itu ada alternatif konsultasi keagamaan lah kira-kira gitu di sosial media. Jadi ada pergeseran otoritas keagamaan. Jadi yang punya wewenang untuk bicara agama itu tidak hanya ustadz, tapi setiap individu. Ya sekarang mau dia baru belajar agama itu 5 menit dari sekarang, maupun yang sudah bertahun-tahun di pesantren, punya pesantren, anak kiai jadi gus, juga ada yang kayak gitu. Tapi yang lebih dipatuhi tadi, yang baru belajar agama 5 menit tadi, ya kan? Ada yang juga baru belajar agama karena mu'alaf, tapi karena di profiling, di branding dengan baik di sosial media, dengan menjelek-jelekkan agama sebelumnya, dia menjadi ustadz keren di media sosial. Dan orang atau remaja muslim itu lebih patuh ke sini, ke ustadz yang baru ini, daripada yang punya otoritas
yang sudah aktif di Muhammadiyah, sudah aktif di NU, sudah aktif di MUI. Jadi ada semacam apa ya, pilihan lain, fragmentasi atau otoritas keagamaan, termasuk pilihan politik. Ya. Nah, itu lebih dipatuhi ustadz yang baru itu daripada nasihat dari pimpinan Muhammadiyah atau NU pada zaman itu, pada waktu itu. Ya. Ini tidak semuanya ya, tapi yang populer pada masa itu ada Hanan Attaqi, Felix Shaw, Khalid Basalamah, Abdul Somad dan lainnya. Tentu tidak semua bicara soal politik ya, untuk ustadz-ustadz tersebut. Tapi yang saya sebut adalah ustadz-ustadz yang populer di media sosial. Misalnya ya, tapi misalnya Felix Shaw dan Khalid Basalamah. Felix Shaw itu yang karena saya penelitian dia, jadi dia yang paling banyak ya karena dia mu'alaf ya, kemudian profiling dan backgroundnya juga Hizbut Tahrir. Dia mengaku dengan pasti bahwa dia Hizbut Tahrir. Ada video-videonya itu. Jadi yang kedua, fragmentasi otoritas keagamaan, dan yang ya ini tadi hoax, persekusi dan intoleransi terjadi di mana-mana ya. Yang ketiga, isu tentang minoritas beragama. Ya, memang ini problem-problem yang sensitif ya. Tapi bagi anak PAI harusnya ini bisa membaca, tidak untuk menghakimi ya. Tapi bahwa ini di isu Islam dan HAM, isu Islam dan demokrasi yang ada di silabus kita itu persoalan serius. Gambar itu yang atas itu adalah foto kelompok komunitas Syiah yang Syiah Sampang yang diusir dari kampungnya di Sampang terus pindah ke Gor Sidoarjo. Jadi dia 200 kakak, 200 keluarga, ada yang bersuami istri, ada yang punya anak, ya kan? Karena rumahnya dibakar di Sampang, diusir, nggak boleh tinggal di sana, peternakannya ditinggalkan, sawahnya ditinggal, terus mereka pindah ke Sidoarjo, ditinggal seadanya begitu, makan di situ, hubungan seksual di situ, dan cuma dibatasi dengan tirai. Bisa Anda bayangkan kayak apa? 200 keluarga. Jadi kita tidak bicara soal keyakinannya ya. Kita tidak setuju, bisa silakan saja, itu hak kita ya sebagai orang beragama. Tapi kemanusiaan kita, coba bagaimana nasib anak-anak mereka, sekolahnya, pekerjaannya mereka, sawahnya. Kan nggak mudah untuk mendapatkan pekerjaan baru, apalagi nggak punya keterampilan. Dari di Sampang yang desa, ngerawat ayam sama bebek di belakang rumah, ya kan, punya kebun, tapi ya mungkin bukan kebun ya, padi gitu ya. Tiba-tiba pindah ke Sidoarjo, di Gor, anaknya nggak bisa sekolah lagi, pekerjaannya nggak dapet. Nah, yang di bawah ini fotonya komunitas Ahmadiyah di Lombok. Ini dari Lombok enggak? Saya dapat ini karena saya kebetulan ngedit artikelnya Mas Najib Burhani, itu peneliti dari BRIN. Terus saya izin foto-fotonya saya copy paste, saya simpan juga supaya saya bisa mempresentasikan kalau ada sesuatu. Dan sampai sekarang mereka, jadi cuma dibatasi bilik-bilik itu, tirai. Ya nggak tahu nasib mereka bagaimana sekarang. Dan Indonesia pasca reformasi banyak banget PR-nya itu, isu tentang hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Ya, itu diantara beberapa problem ya teman-teman sekalian. Beberapa tantangan konservatif itu di situ, bahwa kita mengaku sebagai
bangsa yang besar, bangsa Muslim yang besar, tapi saya yakin Islam juga mengajarkan perdamaian. Islam itu mengajarkan kesalehan, mengajarkan keadilan, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, meskipun berbeda pendapat, berbeda agama. Di dalam Al-Quran sendiri, surat Al-Hujurat ayat 13 ya, 13 atau 11, 13 sepertinya ya. Nanti dicek lagi ya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Itu kan ayat yang jelas ya, bahwa kita diajak, kita diminta untuk saling kenal mengenal. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, secara jenis kelamin sudah berbeda. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Itu saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal itu tidak hanya sekedar saya tahu kamu Husna, kamu Suhairi atau Bagus, ya misalnya. Tidak hanya itu, tapi yang lebih jauh lagi adalah bisa bekerja sama, berkolaborasi. Ya, kalau dalam konteks syu'ub, bangsa-bangsa berarti kan harus berdiplomasi, diplomasi internasional, bekerja sama, mungkin bekerja sama secara ekonomi kalau bangsa-bangsa, bersuku-suku juga demikian. Itu aja sudah menunjukkan bahwa kita harus toleran. Nah ini adalah satu upaya anak muda. Dulu saya bikin semacam peace camp gitu ya, peace camp, camp perdamaian untuk youth leaders atau pemimpin-pemimpin muda dari beragam suku, beragam agama, beragam negara, beragam daerah, yang saya pertemukan dalam satu camp, satu perkemahan gitu ya. Makan bareng, tidur bareng, laki-laki sama laki-laki ya, beda. Ngopi bareng, ada semacam satu sesi coffee peace gitu ya, ngopi perdamaian, bicara soal keselamatan masing-masing, bagaimana perspektif agama Islam itu tentang perdamaian, bagaimana perspektif Kristen tentang perdamaian. Tapi saya nggak mengajak mereka untuk berkunjung ke tempat ibadah. Saya nggak cocok dengan itu, berbeda pola ya. Lebih banyak isu kontroversialnya daripada isu pembangunan perdamaiannya. Nah, tapi di camp itu kita bicara tadi inklusivisme agama masing-masing. Karena kita diwarnai dengan kecurigaan satu sama lain kan, bahwa Kristen itu salah, Islam itu salah. Tapi kita sama sekali nggak pernah belajar masing-masing agama itu. Kita menganggap paling benar Islam cukup dengan belajar Islam, ya kan? Kita menganggap diri paling benar dengan belajar Kristen itu, ya. Tapi harusnya bisa belajar bareng-bareng, karena masing-masing doktrin mengaku paling benar. Nah, kalau sama-sama menutup diri nggak akan dapat. Nah, Anda bisa memulai itu, ya. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi ada satu materi tentang ya sekedar pemahaman aja ya. Karena dari kemarin kita diskusi juga, sudah diskusi kelompok ya. Nah, ini sengaja saya model menjelaskan dari awal sampai akhir, karena sebenarnya ini saya siapkan untuk materi yang paling akhir, supaya kita membriefing aja secara keseluruhan, memperkenalkan ada topik yang lain. Cukup? Ya, oke. Terima kasih teman-teman sekalian atas partisipasinya ya. Semoga sehat semuanya, semoga tetap produktif, nulis, baca buku, diskusi, berorganisasi. Mega Fitri. Terima kasih teman-teman sekalian, dan kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis ya. Waduh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.